Kemudian ini kita bicara siklus bencana. Siklus bencana itu maksudnya adalah siklus manajemennya ya. Jadi bagaimana suatu bencana itu kita hmm, apa ya? Kita tanggulangi gitu ya dengan tahapan-tahapannya. Dan itu kita bagi gitu ya. Jadi dari tahap pra atau sebelum, kemudian tahap ketika bencana dan tahap setelah bencana. Nah, ini kita kenal sebagai siklus ya, siklus bencana. Jadi di sini nggak ada awal, nggak ada akhir ya. Jadi awalnya mana mitigasi nggak. Jadi ini tuh adalah kegiatan yang terus berlanjut gitu. Dalam artian kita tidak tahu awalnya di mana. Tapi biasanya eh, kita mulai dari sebelum atau pra-disaster. Nah, pra-disaster itu secara umum ada dua kegiatan yaitu mitigasi dan kesiapsiagaan. Ini antisipasi bencana biasanya nama lainnya kesiapsiagaan. Kalau mitigasi itu adalah sebelum bencana yang mana belum ada tanda-tanda akan terjadi bencana, gitu ya. Jadi kalau mitigasi itu belum ada tanda-tanda bencana. Jadi kondisinya ya adem ayem gitu ya. Maksudnya tidak ada kejadian bencana atau tidak ada tanda-tandanya, tapi ada potensi gitu ya. Tapi ada potensi bencana itu yang kemudian disebut sebagai mitigasi. Mitigasi itu sebenarnya ada dua ya, struktural dan non-struktural. Nanti mungkin ada penjelasannya. Ini contohnya ada tata ruang, kode bangunan, pendidikan, dan latihan serta simulasi. Nah, kemudian yang kedua di tahap prabencana ini adalah antisipasi bencana atau kita kenal sebagai preparedness atau kesiapsiagaan gitu ya. Jadi ini adalah tahap di mana bencana itu ada tanda-tandanya. Jadi ada tanda-tanda akan terjadi bencana. Nah, terutama untuk bencana-bencana yang memang kita bisa mengamati tanda-tandanya, misalnya erupsi gitu ya, erupsi gunung api. Kemudian misalnya longsor. Longsor pun susah ya. Yang paling jelas itu mitigasi apa? Gunung api sih. Gunung api, kemudian apa biasanya yang kesiapsiagaan. Kalau misalnya bencana meteorologi gitu ya, misalnya mau ada siklon gitu, itu ada tahap preparedness atau kesiapsiagaan. Oke, tsunami juga. Tsunami ada kesiapsiagaan. Karena kan tsunami itu terjadi sebagai dampak sekunder dari gempa gitu ya. Nah, ini adalah tahap di mana sudah mulai dilakukan semacam apa ya peringatan dini gitu ya. Jadi di tahapan ini itu yang paling penting itu sebenarnya adalah memberikan peringatan dini. Contohnya kalau di gunung api itu kan ada status ya, ada normal, waspada, siaga, awas. Nah, kalau di siaga atau awas itu berarti sudah ada bentuk peringatan dini. Jadi biasanya masyarakat harus menjauhi kawah gunung api sekian radius sekian kilometer gitu. Itu adalah bentuk peringatan dini. Kegiatannya ada observasi gejala awal, jadi mengamati eh, bencananya itu, jadi memprediksi gitu ya istilahnya. Nanti kira-kira erupsinya sebesar apa atau misalnya siklonnya nanti akan menyerang wilayah mana aja gitu. Kemudian siap siaga, siap siaga ini berarti masyarakatnya gitu ya disuruh siap siaga dan ada rencana kontingensi. Nah, rencana kontingensi ini adalah rencana yang dilakukan oleh antar stakeholder atau antar lembaga atau pemerintah yang diaktifkan ketika peringatan dini ini atau ketika masa preparedness. Jadi rencana kontingensi ini adalah rencana yang biasanya disepakati dalam suatu misalnya daerah gitu ya, yang itu memetakan peran-peran tiap pemerintah. Misalnya ketika terjadi bencana kan nggak mungkin kan BPBD itu dia bekerja sendiri, dia butuh
apa ya, stakeholder lain gitu. Misalnya butuh tokoh masyarakat, kemudian eh, butuh misalnya dari tim SAR gitu ya, dari pemadam kebakaran, kemudian dari dinas sosial misalnya terkait dengan bantuan. Nah, itu diaktifkan di rencana kontingensi, melalui rencana kontingensi yang diaktifkan di masa preparedness atau masa kesiapsiagaan gitu. Nah, itu dua itu adalah masa-masa atau tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum terjadi bencana. Nah, setelah terjadi bencana atau ketika terjadi bencana, maka kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu response to disaster atau tanggap darurat. Yang mana ini adalah tahapan yang intinya itu sebenarnya adalah menyelamatkan korban jiwa gitu ya, menyelamatkan manusia dari risiko bencana atau dari dampak bencana itu yang meliputi pertolongan, evakuasi, dan logistik. Jadi dalam konteks tanggap darurat, yang pertama kali diselamatkan itu bukan harta benda, bukan surat-surat, bukan barang elektronik gitu ya, tapi yang diselamatkan pertama kali itu adalah diri kita sendiri gitu loh, manusia gitu. Jadi ketika ada tanggap darurat, maka yang diselamatkan pertama kali itu adalah manusianya, bukan harta bendanya gitu. Kemudian termasuk juga logistik. Logistik ini biasanya diberikan untuk jenis bencana yang ada yang jangkanya agak panjang atau ada potensi susulan gitu. Misalnya bencana banjir kan biasanya nggak mungkin sehari dua hari surut gitu ya. Kan orang mengungsi itu bisa sampai berhari-hari, bahkan bisa sampai berminggu-minggu gitu. Nah, itu adalah fungsi dari logistik. Kemudian bencana yang ada potensi berulang, misalnya gempa gitu ya. Kan gempa itu kadang setelah gempa besar ada gempa susulan. Nah, gempa susulan itu kan berbahaya juga kan. Dalam artian orang nggak bisa langsung kembali ke rumahnya, dia harus berkumpul dulu. Nah, itu ketika momen-momen mereka dikumpulkan itulah yang butuh logistik. Biasanya banyak relief atau bantuan-bantuan itu masuk di tahap ini, tahap darurat. Nah, setelah bencana dianggap selesai, gitu ya. Jadi setelah bencana benar-benar selesai, jadi misalnya banjirnya udah surut, kemudian gempanya juga udah nggak terlalu besar, dalam artian udah fase pasif gitu ya. Atau misalnya tsunami, juga tsunami-nya udah surut gitu ya. Maka masuk ke tahap ketiga, yaitu post disaster atau tahap pasca bencana yang dibagi menjadi rehabilitasi dan recovery. Jadi kalau rehabilitasi ini lebih ke memulihkan infrastruktur dasar gitu. Jadi namanya infrastruktur kan ada yang vital, ada yang nggak vital gitu ya. Kalau di rehabilitasi itu yang dipulihkan adalah infrastruktur dasar, misalnya pasar, sekolah, kemudian gedung pemerintahan itu kan vital ya. Dalam artian ya orang butuh itu gitu untuk sehari-hari gitu. Termasuk juga misalnya ada jembatan yang menghubungkan misalnya antar desa, antar kabupaten, itu dipulihkan, direhabilitasi atau jalan gitu. Nah, kemudian yang tahap kedua adalah recovery. Kalau recovery ini lebih ke tahap untuk menunjang infrastruktur yang lanjutan. Jadi bukan dasar tapi lanjutan. Misalnya bikin kayak misalnya bikin apartemen gitu ya. Jadi untuk ganti permukiman misalnya bikin apartemen atau misalnya bikin gedung apa gedung perkantoran atau kemudian memulihkan misalnya mereka punya stadion gitu misalnya dipulihkan stadionnya direnov lagi. Nah, itu adalah di tahap recovery. Jadi memulihkan kembali kondisi ekonomi gitu ya istilahnya seperti semula. Jadi itu ya teman-teman terkait dengan siklus bencana. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak?
Belum ya? Hmm, terus ini ada rumus ya terkait dengan risiko. Jadi dalam aspek manajemen bencana, kita mengenal yang namanya risiko. Risiko itu adalah risiko itu definisinya adalah potensi kerugian akibat bencana. Itu namanya resiko. Biasanya satuannya pakai rupiah. Jadi biasanya menghitung resiko itu pakai satuan uang. Gitu. Jadi misalnya kota A, dia kalau kena gempa risikonya sekian triliun, misalnya 5 triliun gitu ya. Kota B kalau kena gempa potensinya 6 triliun gitu. Jadi risiko itu dia biasanya dikaitkan dengan nilai uang atau nilai ekonomi. Jadi semakin besar aset di wilayah itu, maka semakin besar juga risikonya sebenarnya. Jadi teman-teman kalau ada gempa di Jakarta yang asetnya sekian miliaran triliunan itu, dengan gempa di Pangandaran misalnya ya, atau gempa di pesisir yang sepi, maka resikonya akan lebih tinggi di Jakarta gitu ya. Meskipun orang-orang di sana mungkin udah melek terkait bencana dan orang-orang di pesisir itu dia mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu paham terkait bencana, tapi yang jelas eh, ada apa ya, risiko itu menggambarkan kerugian itu gitu. Jadi lebih lebih rugi Jakarta gitu ya ketika gempa dibandingkan daerah pesisir tadi gitu. Kemudian ada istilah ancaman. Ancaman itu berarti sesuatu yang mengancam kita gitu ya. Itu namanya ancaman atau biasanya kita kenal sebagai sebenarnya ancaman itu mirip dengan hazard ya. Kita samakan aja ya. Nah, kemudian ada kapasitas. Kapasitas itu berarti kemampuan SDM, sumber daya manusia dalam menanggulangi bencana. Ini namanya kapasitas. Dan ada kerentanan atau vulnerability. Kalau vulnerability adalah semua hal yang mengurangi atau meningkatkan risiko. Semua hal yang merugikan gitu ya. Nah, jadi kita mengenal ada rumus R sama dengan H kali V dibagi C. Jadi risiko itu adalah hasil matematis antara hazard atau ancaman atau bahaya dikali V atau kerentanan dibagi dengan kapasitas. Jadi kalau misalnya hazardnya gunung api, misalnya di situ bahaya gunung api. Nah, kerentanannya apa? Berarti yang rentan itu adalah orang yang tinggal di sekitar gunung api itu, gitu. Nah, kerentanan itu dia dibagi. Tapi mungkin nanti ada materi tersendiri ya. Nah, ini kan ada ya. Oke, nanti aku jelasin di akhir aja, tapi yang jelas resiko itu adalah hasil matematis dari ini. Jadi kalau misalnya mau resikonya rendah, kan orang kan pengennya resikonya rendah ya. Kalau mau resikonya rendah berarti harus menurunkan vulnerability dan meningkatkan kapasitas. Gitu. Jadi kalau mau vulnerability risikonya rendah, maka harus menurunkan kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Nah, kenapa hazard ini kita tidak bisa otak-atik atau intervensi? Karena hazard ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Dalam konteks ini adalah bencana alam ya. Dalam artian kita itu nggak mungkin mencegah
gunung api erupsi gitu ya. Kita nggak mungkin mencegah itu gitu, karena itu adalah kodrat gitu ya istilahnya. Atau kita nggak mungkin mencegah tsunami, kita nggak mungkin mencegah gempa bumi gitu ya. Kita eh, apa ya nggak punya kapasitas untuk sampai ke situ gitu. Jadi kita tidak bisa otak-atik hazard untuk bencana alam. Nah, kecuali bencana-bencana yang sifatnya sosial atau non alam. Misalnya bencana konflik, kemudian bencana misalnya kebakaran hutan itu kan meskipun alam itu kan penyebabnya manusia ya. Jadi di situ kita bisa memasukkan aspek hazard. Tapi secara umum dalam perhitungan risiko hazard itu adalah sesuatu yang konstan atau udah pasti terjadi gitu. Jadi kita tidak bisa menurunkan atau menaikkan hazard, tapi kita bisa menurunkan vulnerability atau kerentanan dan juga bisa menaikkan atau kapasitas. Gitu ya. Nah, ini contoh ancaman ada fenomena alam, ada ulah manusia. Fenomena alam ya misalnya pergeseran kerak bumi itu bahayanya ada gempa bumi dan tsunami. Kemudian aktivitas gunung api, ada gempa vulkanik, awan panas, hujan abu, gitu ya. Kemudian perubahan iklim regional atau musim, ada hujan musiman, angin ribut, taifun, atau bisa karena kemarau berkepanjangan, misalnya kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi bisa juga ancamannya itu dari manusia, misalnya terkait lingkungan gitu ya. Kemudian ada kelalaian teknologi atau kecelakaan, dan juga ada dari konflik atau pertentangan antar manusia. Jadi lebih ke sosial gitu ya. Karakter ancaman jadi ada sumbernya, kemudian ada kekuatannya. Jadi kekuatan itu adalah semacam skala gitu ya, faktor yang menentukan kekuatan ancaman. Misalnya kalau di gempa kita ada skala Richter gitu ya. Meskipun sekarang itu kayaknya nggak pakai skala Richter deh, aku lupa sih namanya apa. Nanti ya kita search lagi ya. Jadi kemudian kalau misalnya ada siklon, misalnya pakai skala Smith-Ferguson gitu ya. Eh, Saffir-Simpson. Kemudian kalau tornado ada Fujita gitu. Jadi ada skala tertentu gitu untuk memetakan longsornya. Sorry, untuk memetakan bencananya. Kemudian ada kecepatan. Kecepatan itu maksudnya adalah kecepatan kehadiran, pergi, dan dampaknya ini biasanya adalah bencana-bencana yang bisa dipetakan atau diprediksi ya. Kapan datang, kemudian durasinya berapa lama, dan kapan dia akan pergi. Kemudian ada frekuensi atau pola perulangan. Jadi tadi yang kita bahas di subduksi ya, misalnya ada bencana-bencana yang jarang terjadi gitu ya. Misalnya gempa bumi itu kalau misalnya jarang terjadi, biasanya frekuensinya apa? Biasanya magnitudenya akan besar gitu. Tapi kalau misalnya gempanya itu sering, biasanya magnitudenya lebih kecil. Kemudian ada juga durasi. Durasi itu berarti lama, kemudian sebarannya, cakupannya itu seberapa, dan posisi. Ini tadi, nah kita berbicara dulu terkait tadi ya, kapasitas dan kerentanan. Jadi, tadi dua ini kan adalah faktor yang menentukan risiko gitu ya. Dan kapasitas dan kerentanan itu dibagi menjadi dua, sorry, dibagi menjadi empat. Ada fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, kalau aspek fisik itu biasanya terkait dengan kondisi fisik atau kekuatan bangunan. Misalnya kondisi rumah, jalan, jembatan, gitu.
Jadi kalau misalnya rumahnya itu misalnya udah tahan gempa, ya dia secara kapasitas lebih tinggi dan kerentanan lebih rendah. Jadi antara kapasitas sama kerentanan berbanding terbalik ya. Kalau kerentanannya rendah, biasanya kapasitasnya tinggi gitu. Kalau kapasitasnya rendah, biasanya kerentanannya tinggi. Ya karena mereka memang saling berlawanan ya biasanya. Jadi ini, kalau fisik itu berarti kondisi bangunannya. Kan kemarin sempat ya ada gempa di Jepang gitu. Kita lihat bahwa bangunan di sana itu rata-rata udah tahan gempa gitu. Jadi secara struktur fondasi mereka itu menggunakan kerikil gitu ya, pasir yang mana ketika gempa itu amplify-nya itu nggak terlalu heboh kayak kita kayak punya kayak misalnya rumah yang ditancap langsung gitu ya ke tanah. Nah, itu adalah salah satu bentuk bahwa di sana itu kapasitas mereka itu lebih tinggi gitu. Kemudian ada dari segi sosial. Nah, sosial ini berarti kondisi demografi. Misalnya jenis kelamin, usia, kesehatan, gizi, perilaku masyarakat gitu. Ini itu kaitannya dengan hmm, kehidupan mereka apa? Kehidupan sosial mereka gitu. Jadi daerah yang tidak guyup atau daerah yang apa ya, tidak saling gotong royong bantu membantu gitu ya. Mereka kan lebih rentan gitu. Karena mereka cenderung egois misalnya ketika terjadi bencana gitu ya. Beda dengan wilayah yang mereka guyup rukun atau mereka saling bantu, saling tolong menolong gitu. Itu dari segi kehidupan sosial. Kemudian bisa juga dari segi jenis kelamin, misalnya kaum laki-laki itu lebih dianggap lebih kuat gitu ya, dalam artian ketika terjadi bencana, kaum perempuan lah yang lebih rentan, termasuk usia anak-anak gitu ya, dan usia lansia itu mereka kan lebih rentan. Kesehatan gizi ini jelas ya, orang yang nggak sehat ya otomatis lebih rentan terkena, dalam artian ketika terjadi bencana kan lebih rentan gitu. Ya contohnya ini kan yang di Palestina itu kalau di Gaza Utara itu mereka ternyata itu bukan karena perang ya, tapi karena gizi gitu. Jadi mereka kekurangan gizi yang itu sebenarnya bentuk perang juga ya. Sebenarnya perang makanan itu sudah terjadi dalam tahun-tahun, masa dalam tahun-tahun belakangan ini gitu. Mereka berebut sumber makan, tapi ya begitulah. Kalau di daerah konflik itu, mereka, kalau misalnya pihak yang menyerang itu eh, nggak mau, dalam artian soft war gitu ya. Jadi kayak perang tapi soft gitu. Jadi memblokade pasukan makan atau air gitu. Itu eh, sering terjadi ya. Bahkan zaman nabi-nabi juga gitu ya. Jadi sebelum perang itu mereka memblokade aliran barang gitu atau makanan sehingga mereka itu meninggal bukan karena perang itu sendiri tapi karena gizi gitu. Kemudian ekonomi. Nah, ekonomi ini kaitannya dengan kemampuan finansial. Jadi, hmm, nah ini biasanya berkaitan dengan tabungan ya. Jadi masyarakat yang mereka bisa saving banyak gitu ya, itu mereka kan tidak lebih rentan. Mereka punya kapasitas tinggi gitu, tahu kerentanannya rendah. Karena ketika terjadi bencana, mereka tidak mengandalkan pemerintah gitu. Ketika harus misalnya membangun rumah kembali atau harus apa ya, harus pulih gitu ya. Intinya mereka tidak hanya mengandalkan pemerintah gitu, tapi mereka punya sumber daya tersendiri gitu. Termasuk dalam konteks ini adalah dari sisi ekonomi yaitu adalah asuransi gitu. Jadi kan sekarang kan banyak ya asuransi, nggak hanya asuransi jiwa gitu ya, tapi ada asuransi rumah, asuransi mobil gitu ya.
asuransi gedung gitu, asuransi apapun itu ya, itu biasanya sekarang itu diasuransikan. Jadi asuransi itu kan harapannya ketika terjadi bencana atau sesuatu yang tidak terduga yang merugikan kita itu bisa menjadi backup gitu loh. Jadi orang yang punya asuransi itu sebenarnya dia kerentarannya rendah gitu ya. Karena mereka bisa backup atau memulihkan kondisi mereka seperti semula dengan bantuan asuransi itu. Gitu. Kemudian ada lingkungan. Kalau lingkungan ini kaitannya dengan kondisi sumber daya ya, serta kerusakan lingkungan yang terjadi. Jadi misalnya hutan hujan tropis dengan savana gitu ya. Kan plasma nutrifanya lebih banyak di hutan hujan tropis. Jadi ketika terjadi kebakaran hutan atau lahan, maka yang paling rentan itu adalah hutan hujan tropis karena dia paling banyak plasma nutrifanya. Sedangkan kalau misalnya savana atau sabana, ketika dia kebakaran ya udah, maksudnya dia bisa cepat tumbuh lagi gitu karena kan daerah mereka kan emang kering ya dan mudah terbakar gitu. Beda dengan hutan hujan tropis. Jadi secara lingkungan daerah-daerah yang banyak biodiversitasnya, banyak sumber dayanya itu kan lebih rentan jika terkena bencana sebenarnya dibandingkan dengan daerah yang eh, enggak, maksudnya daerah yang dia bisa adaptasi gitu ya dengan kondisi bencana.